konversi hutan menjadi perkebunan, ya, konversi hutan menjadi area konsesi, ya, konsesi tambang, konsesi lainnya, kemudian tidak direncanakan dengan matang, ya pada akhirnya memicu bencana ini. Nah kalau pohon sudah hilang, ya kehidupan di hutan itu akan hilang. Satwa dia akan hilang, mata rantai kehidupan itu akan hilang. Pada akhirnya apa? Misalkan mau buat kampung baru atau segala macam, pasti kalau mau temani atau membuat kampung itu mesti ada sumber airnya. Nggak bisa kalau nggak ada. Karena kalau nggak ada sumber air, mati semua nih orang-orang. Diri di mana air? Gimana? Ngomong misalnya, ada satu perusahaan yang punya wilayah konsesi yang begitu besar, ya, puluhan ribu hektar. Begitu kita memandang, ya, satu gunung itu habis, satu gunung habis, dan masyarakat di bawahnya itu melihatnya itu seperti melihat bahwa ya udah pasrah aja gitu. Dan yang lebih ngeri, sebelum kejadian pas Idul Adha itu, ternyata di forum kepegawaiannya itu BMKG sudah mengirimkan beberapa kali notifikasi peringatan dini. tembus ke warga nggak itu? Itu dia persoalan. Eceng gondok ini kalau orang tua dia bilang ini kan proyek. Iya. Jadi Supaya proyek, dia bisa ada terus dan kan ini aneh maksudnya. Dirawat proyek itu. Iya, maksudnya kan dia diangkat pakai ekskavator. Kita kalau diskusi kita suka tes sebenarnya. Suka tes. Mau ini tahu ini nggak? Mau ini tahu ini nggak? Dan yang kita dapat jawaban adalah dong sama tahu. Generasi Z itu adalah generasi yang sangat terpapar sebenarnya dengan isu-isu lingkungan. Iya. Cuma belum terkapitalisasi ini mau diapakan pengetahuan itu. Betul. Karena jangan sampai orang tahu bencana di Sumatera atau tahu bencana di pulau sebelah. Ya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di BHS Bincang Hangat Santai bersama saya David Ungkana dari LBH Manado. Hari ini seperti yang sudah kita akan banyak berdiskusi, berbincang-bincang berdepatan dengan hari ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni. Oleh karena itu kita akan banyak mendiskusikan soal lingkungan hidup di Sulawesi Utara pada khususnya. Dan untuk itu saya ditemani oleh rekan saya, ada Hai, nama Johannes Gerung dari Aman Sulut, temannya David. dan juga narasumber utama kita ada Saya Roni dari Zona Utara Nangkong. Oke. Jadi seperti yang teman-teman tahu, tanggal 5 Juni itu ada Hari Lingkungan Hidup. Dan juga sebenarnya tidak lepas dari perayaan harinya, kita melihat akhir-akhir ini sebenarnya persoalan lingkungan itu bukan lagi persoalan yang mudah untuk kita abaikan, karena bencana ekologi itu sudah semakin sering kita dengar. Dan sebenarnya yang paling menarik adalah kita publik mulai terpapar dan mulai tahu sebenarnya bagaimana menarik akar dari persoalan bencana ekologi. Ini bukan lagi bencana takdir, tapi sebenarnya dia punya akar, punya faktor pendorong, dan juga tidak lepas dari relasi antara negara dan juga masyarakat. Oleh karena itu, kita akan banyak bicara juga dengan teman-teman Aman dan juga Pak Roni. Kebetulan Pak Roni ini banyak liputan soal lingkungan, soal khususnya di Sulawesi Utara, dan kita akan kulik bersama-sama. Pak Rod ini kan banyak meliput soal akhir-akhir ini soal bencana ekologi ya. Minggu kemarin kita di Sangihe, rencana cuma 3 hari, tapi jadi 1 minggu karena 1 minggu itu cuaca buruk. Dan memang di pantauan media memang di Manado ada hujan cukup deras, di Siau juga ada jalan yang longsor, dan juga yang terbaru di Bolmong, yang di Simalungungan juga yang banjir. Mungkin Pak Ron boleh cerita dulu dari liputan selama ini terkait bencana ekologi di Sulawesi itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau kemudian David memulai tadi dengan cerita bahwa akhirnya terhambat jadwal pulang karena cuaca yang tiba-tiba memburuk, ya itulah yang kondisi yang sebenarnya terang bisa amati dengan anomali cuaca yang dipicu oleh perubahan iklim. Yang sebenarnya semua orang sih sadar bahwa ada sebuah perubahan. Apalagi tadi kami sebelum kesini ada ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di rumah kopi ya.
Kami mau bicarakan soal bagaimana kami mengenang, ya kalau kami ini kan Gen X gitu ya. Gen X. Ya, Gen X. Tahun berapa itu? Ya. Lahir tahun 70-an ya. yang kemarin, yang waktu di rumah kopi kita ngobrol bahwa kita masih merasakan masa-masa di mana kita merasakan sesuatu itu yang sangat tradisional sekali ya. Lampu yang masih dipompa dan sekarang masih boleh beradaptasi dengan alat-alat digital dan lain-lain. Nah, tadi itu juga kami menyinggung nostalgia bahwa ya dulu saya ingat kami di masa-masa kami kecil, remaja, pemuda, bahwa ya iklim itu musim itu cuma dua tuh, panas, hujan, dan betul-betul bisa diprediksi ya. Kalau sudah masuk Dulu ya musim panas, ya orang tua kita sudah memitigasi persiapannya seperti apa. Nah kalau sekarang ya tadi ya di musim yang seharusnya kemarau, tiba-tiba hujannya tidak berhenti-berhenti, memicu bencana hidrometeorologis ya, memicu bencana ekologis dan lain. Sebenarnya semua orang sadar dengan itu. Tetapi barangkali sejauh yang kami temui dalam liputan-liputan kami, ya kesadaran-kesadaran itu tidak hanya bisa berhenti di kesadaran-kesadaran secara personal, dia harus menjadi sebuah kesadaran kolektif. Dan kesadaran kolektif itu perlu didorong. Nah, siapa pendorongnya? Ya semua pihak gitu ya. Baik regulator, baik stakeholder maupun ya mungkin dari kami sebagai media gitu ya, dia harus mendorongnya gitu ya. NGO juga harus bergerak, pun masyarakatnya itu. Perubahan-perubahan yang teramati itu ya, kalau sekarang kemudian dari analisis BMKG atau dari prediksi BMKG semestinya kan yang ada di Sulawesi Utara ini sudah memasuki musim kemarau. Tapi faktanya kan malah hujan tidak berhenti. Ya. Sejauh yang saya bisa ingat dan sejauh data yang kami ulik, akhir-akhir ini kan kalau dulu itu Filipina itu cuma setahun sekali terjadi tipon, ya topan gitu ya, yang Nino, bukan angin tipon itu ya, yang ekornya orang bilang itu kan jatuhnya di ya Sangihe di laut, itu setahun saja sekali. Tapi sekarang coba hampir setiap saat peringatan adanya tipon dan lain-lain itu semakin intens. Artinya betul-betul perubahan iklim ini sudah terjadi. Persoalannya adalah bagaimana kemudian perubahan-perubahan ini kita harus sadari secara kolektif. Nah, itu dia tuh yang saya pikir kalau diskusinya kita bisa memulai dari situ. Nah, siapa yang harus mendorong kesadaran-kesadaran secara kolektif ini gitu ya? Anak-anak muda misal, dari diseminasi hasil liputan kami di media sosial misalnya, bahwa topik-topik kerusakan lingkungan, deforestasi, soal tambang dan lain-lain itu banyak sekali di-repost oleh anak-anak muda. Yang muda. Ya, oleh anak-anak muda yang saya pikir sadar juga ketika melihat profil mereka juga merepost konten-konten yang serupa ya. Ya, yang akhir-akhir ini kan kita kemudian disuguhi oleh apa yang terjadi di Papua gitu ya, ancaman kerusakan yang luar biasa masif nantinya. Dan itu juga kan di-repost oleh anak-anak muda, agensi dan lain-lain. Tetapi bagaimana kemudian ya kesadaran-kesadaran itu harus dikonversi menjadi sebuah gerakan. Nah, itu yang mungkin yang butuh kita pikirkan, yang butuh kita diskusikan. Bagaimana kemudian kesadaran-kesadaran ini tidak hanya berhenti sampai di repost itu gitu. Sehingga upaya-upaya kami misal di media, di jurnalis yang meliput, yang capek-capek turun berbulan-bulan, ya kemudian ya akan dikonversi menjadi gerakan oleh Gen Z misalnya, oleh anak muda. Dan kalau saat sekarang kan ya bahwa pameonya bahwa kalau tidak viral ya momen-momen itu harus ditangkap. Itu pun di tema-tema soal lingkungan yang seperti yang kita diskusikan sore. Kira-kira begitu kalau saya. Om Ron kan banyak meliput bencana-bencana yang terjadi kira-kira. Kalau dari temuan-temuan lapangan yang Om Ron temukan itu kira-kira bagaimana bicara bencana ekologi? Apa sih temuan-temuan Om Ron yang merasa di Sulawesi Utara ini? Nah, ini yang perlu didorong supaya semua orang ini tahu gitu. Satu sih hutan. Ya kalau kita mau cari keyword utamanya ya hutan. Lagi-lagi kembali ke hutan. Selama ini kita menganggap bahwa hujan itu penyebab banjir gitu ya. Hujan itu menyebab kalau sudah hujan 2 hari kita sudah harus waspada gitu ya. Sudah harus waspada ya pasti banjir datang dan lain-lain. Tetapi kalau mau dikaji lebih dalam, bencana-bencana hidrometeorologis itu cuma sebagai pemicu aja. Banjir bandang yang barusan terjadi ya.
bagaimana yang terjadi. Ya, meski belum ada hasil analisis yang final apa yang menjadi penyebab, tetapi kalau kita mau melihat daya dukung hutannya yang di belakang itu sudah bermasalah. Sewaktu kejadian kami mencoba untuk jalan menyusuri sungai Batok itu sampai ke sana. Ya di 4 desa di Bolmong itu. Sinomolungan. Ya, Sinomolungan itu ya. Ya nampak memang bahwa kemudian tanaman perkebunan yang homogen gitu ya, yang menjadi penyebab tidak bisa menahan air gitu. Nah, di atas juga saya lihat sudah ada jenuh, dan dari hasil analisis Dinas Lingkungan Hidup Bolmong yang kami terima, walaupun juga belum final, ya semua berkaitan dengan hutan. Gitu. Dalam beberapa liputan kami, ya, kehilangan tutupan pohon itu ya, atau kehilangan, saya belum mau bilang deforestasi ya, karena kita akan berbicara soal efisiensi ya, bahwa konversi hutan menjadi perkebunan, ya, konversi hutan menjadi area konsesi, ya, konsesi tambang, konsesi lainnya, yang kemudian ya tidak direncanakan dengan matang, ya pada akhirnya memicu bencana-bencana ini. Jadi kalau ditanya ke saya, dari pengalaman kami meliput bahwa apa penyebab utama, ya kita mulai kehilangan hutan. Ya, dan dia bukan cuma soal bencana, bahwa liputan kami 2 bulan yang kemarin soal alih fungsi lahan pertanian di Bolmong, petani berhenti untuk menanam, dan itu sebuah ancaman luar biasa. Persoalannya kenapa? Tidak ada air. Dan air berhubungan dengan apa? Ya hutan yang rusak. Tidak ada air. Ya, tidak ada air. Kita lihat Kering berarti. bukan kering. Daya pasok air sekarang ya menurun, dan tidak membuat petani untung gitu ya. Nah, waktu kami jalan-jalan di daerah wilayah Dumunggaraya di sekitar Kembang Merta dan lain-lain itu kan daerah basisnya pertanian ya. Selama ini kan kita kenal bahwa Bolmong itu adalah lumbung beras, dan salah satu yang menyumbang lumbung beras itu adalah di daerah Dumunggaraya itu. Nah, itu ada irigasi tuh. Irigasinya kelihatan airnya deras gitu ya, airnya banyak dan lain-lain. Tapi ketika kami melemparkan pandangan ke hamparan sawah itu, yang ditanam adalah apa? Jagung. Nah, kita tanya ke petani, Pak, kenapa tanam jagung? Airnya tersedia. Dia bilang, oh jangan lihat airnya sekarang. Kenapa? Ya karena di atas tidak lagi tanam padi. Kalau dia lagi tanam padi, selesai kita, Pak. Airnya tidak sampai ke sini. Oh gitu. Padahal dulu ya waktu zamannya Soeharto memindahkan transmigrasi ke situ, menyiapkan irigasi, bendungan Kusinggolan dan lain-lain itu, airnya sangat melimpah. Sekarang petani ada air, tapi dia bilang bahwa airnya tidak cukup kalau di atas tanam padi. Padahal apa? Mereka memilih tanam jagung. Nah, kenapa kita kehilangan pasokan air itu? Ya di atas itu sudah apa? Sudah tambang, sudah perluasan lahan perkebunan di atas. Itu. Jadi lagi-lagi bukan cuma persoalan bencana, banyak persoalan termasuk ketersediaan air dan lain-lain itu, udara yang bersih gitu ya, udara yang sejuk dan lain-lain, karena hutan kita mulai habis. Itu sih. Ya, jadi persoalan hidrometeorologi itu yang Itu pemicu aja. Iya, pemicu aja. Tapi kita konsep berpikir kita termasuk pengambil kebijakan selalu menyalahkan hujan. Yang paling mudah disalahkan. Tanpa mau mengkaji ya lebih dalam seperti apa sebenarnya daya dukung hutan kita, daya dukung ya di lereng-lereng gunung itu sudah tidak ada pohon dan lain-lain. Itu Kan kalau menyalahkan hujan kan itu kan barang yang susah disentuh. Bagaimana memanipulasi hujan? Kecuali di Cina kan ada teknologi itu memanipulasi. Iya. Jadi yang mudah dilupakan adalah ternyata daya tampung tanah itu yang pohon-pohon itu yang betul. yang tidak ada. Bro, kita kan anak muda kan, maksudnya masih mengklaim anak muda. Orang tua sama. Tapi mungkin begini, kita sebagai orang yang awam karena tidak terjun ke lapangan secara intens, ingin bertanya, memang pembahasan tentang ekologi hutan yang gundul dan segala macam, memang kalau misalkan di circle-circle kami yang anak-anak kopi atau di kampus ya memang dibahas, dan di medsos itu sangat banyak misalkan data-data yang di share dan di repost kembali dan segala macam. Tapi perkataan Om Romi bilang bahwa misalkan, nah setelah repost apa? Kan masalahnya itu sebenarnya. Nah mungkin kita pengalaman sih lalu-lalu kan misalkan
kalau hujan sama Om Romi bilang juga kan betul. Misalkan semua musim itu bisa diprediksi ya, kalau dia tekor Salekia 1-2 hari lah mungkin begitu. Tapi sekarang kan agak susah sekali dia misalkan. Misalkan baru-baru saja kita dari Tondano kemari. Tadi jam-jam 11-12 itu sangat cerah sekali. Di Kakaskasen ujung, gelap, memang gelap sekali dan hujan hanya 15 menit, baru cerah lagi. Nah kita bilang ini apa ini sebenarnya. Tapi ternyata setelah kita baca-baca juga ada beberapa artikel, ternyata oh ada hal-hal perubahan iklim yang sangat-sangat besar. Dan hal itu belum tersentuh dalam persoalan-persoalan penelitian yang lebih lanjut mungkin. Nah, mungkin kita lebih suka apa ya, maksudnya dari riset-riset yang teman-teman atau Om Rom bikin yang turun ke lapangan dan segala macam, kenyataan-kenyataan apa yang mungkin bisa digambarkan untuk orang anak-anak muda atau masyarakat lebih luas, supaya misalkan hal-hal ini bukan cuma mati dalam diskusi atau apa segala macam, tapi punya oh ternyata urgensinya ini. Ya mungkin tadi Om Ron bilang yang soal kondisi hutan. Kira-kira di hutan itu dia kehilangan tutupan, dia berganti apa misalnya? Atau yang sungai tadi itu apa yang terjadi di aliran sungai itu misalnya? Ya, tapi saya merespons lah. Anes ya, merespon Anes dulu ya, bahwa kalau Anes sebagai Gensi kemudian bertanya apa yang saran kami yang Gen X ini ya untuk menasihati Gensi, saya pikir Gensi harus menemukan jawabannya dia sendiri gitu. Gitu. Dengan cara apa yang kemudian ya bahwa gerakan-gerakan itu tidak hanya berhenti protesnya di media sosial gitu ya. Kalau dari kacamata kita Gen X kan di sini kita kalau dari kacamata kita maunya ya hantam kan yang ini cuma begitu ya harus bergerak gitu. Tapi kan kadang apa yang kita pikirkan baik bagi kita ya belum tentu bagi Gen Z itu yang bisa diterima gitu ya. Misal ya, ini agak melenceng sedikit dari persoalan lingkungan, tapi ada kaitannya juga bagaimana kemudian kita mendelivery persoalan-persoalan ini ke anak Gen Z. Misal salah satu gerakan di Gen Z itu misal tiba-tiba mereka bermedia sosial tapi tidak nampak. Contoh gerakan Siropods itu, dia tidak ada posting apa-apa, tapi followernya banyak. Jadi seolah-olah kita lihat dia tidak beraktivitas media sosial, tapi dia tetap hadir dengan buka TikTok, scroll dan lain-lain ya. Nah, bagaimana kita yang Gen X ini mau memberikan saran ke Gen Z, sementara Gen Z itu punya karakteristik tersendiri dalam media sosial dan lain-lain. Nah, saya pikir Gen Z itu haruslah kemudian kita beri ruang gitu ya, kita ajak kemudian menyusun strategi agar supaya pesan-pesan persoalan lingkungan itu lebih membumi ke mereka. Gitu. Sebenarnya gerakan-gerakan Gen Z saat sekarang ini kalau kita mau masuk dengan isu-isu lingkungan udah sangat bagus gitu ya. Misal Gen Z saat sekarang lebih menyukai kopi gitu ya daripada minuman beralkohol misalnya ya, dan itu nampak ya lebih ramah lingkungan gitu ya. Tiba-tiba kemudian buku cetak hadir lagi, artinya literasi tingkat Gen Z lebih bagus ya. Tapi itu lagi ya, kadang juga ego kita sebagai orang tua gitu, yang memandang mereka ini masih anak-anak ya. Dan jadi saya pikir kalau dalam kemudian membumikan isu-isu lingkungan ini, kita harus lebih mengajak, memberi ruang kepada Gen Z, yang kemudian kita memberikan mereka kesempatan untuk kemudian mereka sendirilah yang menemukan jalan ya, menyusun strateginya, karena kan secara demografi mereka yang lebih banyak dari Gen Z menguasai itu semua ya. Dan bagaimana kemudian isu-isu lingkungan ini lebih membumi, saya pikir ya mereka harus dilibatkan dalam strategi ini. Nah, kalau bicara soal bahwa apa yang hilang, ya pohon yang hilang. Nah, kalau pohon sudah hilang, ya kehidupan di hutan itu akan hilang. Satwa dia akan hilang, ya. Mata rantai kehidupan itu akan hilang. Pada akhirnya apa? Gunung yang dengan kemiringan tertentu yang kalau tidak ada pohon berisiko untuk kemudian hujan turun lantas menjadikan dia banjir bandang kalau tinggal menunggu waktu. Dan jika kita melihat misal di wilayah Bolmong misalnya
Ada satu perusahaan yang punya wilayah konsesi yang begitu besar, ya, puluhan ribu hektar. Begitu kita memandang, ya, satu gunung itu habis itu. Satu gunung habis. Dan masyarakat di bawahnya itu melihatnya itu seperti melihat bahwa ya udah pasrah aja gitu. Padahal itu bagi kami, meski ya dia punya tanggung jawab untuk mereklamasi itu, tetapi kalau kemudian dengan perubahan iklim, dengan cuaca yang tiba-tiba yang tidak bisa kita prediksi, hujan yang tidak berhenti 3-4 hari, itu benar-benar sangat berisiko. Sangat berisiko terjadi bencana ekologis yang besar. Jadi kalau ditanya tadi, apa yang hilang? Iya, pohon hilang, hutan hilang, kehidupan di dalamnya juga ikut hilang. Dan kita akan kehilangan sumber daya alam yang luar biasa itu. Ya. Di Bolmong misalnya, kehilangan air, kurangnya air, pasokan ke areal persawahan, membuat beras di Bolmong sebagai lumbung berasnya Sulawesi Utara, saat sekarang ada di angka 16.000, 17.000. Bahkan dalam temuan liputan kami, beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan, yang dalam logika ke pasar, dia kan harus angkut tuh, biaya transportasi dari Sulawesi Selatan ya. Itu kadang masih lebih murah beras dari Sulawesi Selatan daripada beras dari Bolmong. Tetapi di level kebijakan, di level pemerintahan, kita masih dengan bangga mengklaim bahwa Bolmong itu lumbung beras. Ya. Bolmong itu lumbung beras, dan itu klaim itu membuat pemangku kebijakan ini masih merasa ya belum ada yang perlu diselesaikan. Aman-aman saja. Itu persoalan. Ya karena kita kehilangan hutannya, airnya mulai berkurang. Dalam satu diskusi kami, kebetulan saya beberapa pekan lalu dimintai sebagai fasilitator dalam suatu bahasan tentang kawasan ekologis di Muara Pusian. Itu ada satu areal preservasi yang mau disiapkan untuk memproteksi jalan masuknya burung maleo, burung endemik Sulawesi Utara, ke nesting ground tempat dia bertelur. Nah di situ diundang para stakeholder, hampir semua stakeholder yang berhubungan dengan lingkungan dan hutan hadir di situ. Bikinnya di Kota Mobagu. Kebetulan saya jadi fasilitator. Jadi saya bisa menangkap, menceptur banyak persoalan ya. Nah, salah satu yang menguat di situ adalah apa? Dalam diskusi-diskusi di luar dari FGD dan lain-lain, diskusi yang menguat adalah apa? Ada satu lembaga yang ngomong ke saya seperti ini. Dia ngomong begini, dan itu menjadi alarm yang luar biasa bagi saya dan teman-teman di zona utara, bahwa kami akan fokus di sini. Soal apa? Air. Dia bilang, satu saat air itu akan diperebutkan seperti kita memperebutkan emas. Yang ngomong adalah salah satu NGO yang terlibat di aksi konservasi itu, dan itu nyata gitu. Saya sendiri ya, ini kalau bisa berbagi pengalaman. Saya kan sudah 6 tahun tuh di Kota Mobagu ya, tinggal di Kota Mobagu. Dulunya kan saya tinggal di daerah Tateli ya. Saya memilih Kota Mobagu itu karena apa? COVID kemarin, di sini lockdown, di sana tetap ada ya. Begitu kita analisis, kenapa? Karena basisnya adalah pertanian. Kita menadu sini yang jasa, beda, tutup. Tapi di sana santai aja dia tidak terpengaruh karena basisnya pertanian. Begitu saya mulai kerasan di sana, saya kemudian melihat ada iklan di Facebook tuh, rumah dikontrak. Saya datangi itu. Begitu saya lihat, saya jatuh cinta. Kenapa? Ada air yang mengalir di tengah halaman rumah tuh. Ada kolam ikan 4. Akhirnya sudah bayar, saya bangun pondok di situ, pondok belajarnya zona utara. Pasti kan ada pondok, ada air, kolam, air mengalir gitu. Nah, ujung dari got itu, parit itu, ujungnya adalah persawahan. Tahu nggak? Hanya dalam waktu 2 tahun, air situ berhenti. Di masa-masa dia mau berhenti, ada satu orang tua, dia masih datang untuk bersihkan atau buka ya supaya airnya mengalir. Karena kenapa? Di ujung parit itu ada sawahnya. Ya mungkin sekitar 1 kilo dari rumah saya. Jadi dia bertugas untuk supaya air sawahnya ya terakhir dia tidak pernah datang lagi. Satu saat saya ketemu dia, Om, kenapa tidak pernah datang buka air lagi? Mau bikin apa? Kita pada akhirnya memilih untuk tidak lagi bertanam sawah. Hanya dalam waktu 2 tahun saya di Kota Mobagu. Dan sampai dengan sekarang, berarti sudah jalan 4 tahun, air tidak pernah datang. Hanya dalam jangka waktu itu. Begitu perubahan. Apakah kemudian
para pihak ini peduli? Nah itu yang perlu ditanyakan. Iya, iya. Apakah kemudian mereka sadar bahwa mereka mulai kehilangan air? Saya pikir belum. Karena kenapa? Mereka lihat got, parit dan lain-lain masih ada air. Padahal ada persoalan ini. Kita juga merasakan itu, Iya. Om Roni. Jadi kalau dulu awal-awal itu kan dulu 2018, Ya. awal-awal diskusi dengan teman-teman itu kalau bicara lingkungan itu agak jauh Ya. DP isu, agak jauh. Tapi sebenarnya beberapa tahun terakhir kita kalau diskusi kita suka tes sebenarnya, Ya. suka tes. Mau ini tahu ini enggak? Ya. Mau ini tahu ini enggak? Kan yang kita dapat jawaban antara dong sama tahu. Betul. Terakhir kita diskusi di satu kampus di Manado. Ya. Ini kelas biasa ini, kelas biasa. Ini bukan mahasiswa organisasi atau ya aktivis, ini mah kelas biasa. Ya. Dia tanya, mau ini tahu isu ini enggak? Tahu kan? Ya. Mau ini tahu isu bencana Sumatera enggak? Tahu. Ya. Mau ini tahu soal deforestasi? Tahu orang. Mau ini tahu. Nah terakhir kita dibiayain. Tanya, mau ini tahu soal PSN enggak? Orang tahu. Betul. Jadi akhirnya begini, orang sadar bahwa ternyata memang betul Om Ron, generasi Z itu adalah generasi yang sangat terpapar sebenarnya dengan isu-isu lingkungan. Iya. Cuma belum terkapitalisasi ini mau diapakan pengetahuan itu. Betul. Ya. Ya. Apakah dia Om Ron tadi apakah ada sebatas orang baku repost, karena kalau orang lihat komentar medsos kita lihat rata-rata positif sebenarnya. Ya, Sebenarnya bukan positif mendukung pemerintah, tapi mendukung lingkungan malahan. Betul, Tuh, kalau Ya, ya. orang baca, Ya. apa kalau mau kunjungi Pak Prabowo ke Instagram, kita kan biasakan sehat selalu Pak. Ya, ya. Tapi kita lihat semulai berkritik, Mulai kritis. Mulai kritik. Ya. Berarti mulai terbuka. Nah, mungkin lewat podcast seperti ini atau mungkin liputan Om Roni itu kan bisa juga menjadi membuka atau menambah informasi dari anak Gen Z. Juga tolong lihat sebenarnya dengan sikap apatis dari pemerintah atau yang kadang-kadang asbun juga sebenarnya dalam merespon bencana, kita pikir itu memantik orang-orang untuk apa ya? Jadi kan ketika satu yang logis terjadi tapi direspon secara tidak logis, maka orang terpantik. Ya. Ngaco. Ya. Jadi kalau terang di media sosial kan persoalan tentang presiden salah cumu tuh, itu dibahas rame itu. Ya. Artinya logika orang mulai terpantik. Ya. Tapi mengkapitalisasi itu dalam medium apa? Ya. Nah, Itu tugas kita bersama. tugas kita bersama. Tapi minimal sumber-sumber informasi seperti podcast, seperti liputan Om Ron, kita pikir Tron juga perlu untuk terus mengakumulasi terus menerus. Karena jangan sampai orang tahu bencana di Sumatera, atau tahu bencana di sekolah sebelah. Ya. Nah itu yang Ya perlu strategi pelibatan mereka. Iya. Ya, perlu strategi pelibatan mereka. Mereka juga perlu kita ajak untuk menyusun strategi secara bersama ya. Ya bahwa mereka sekarang bagian terbesar dari kelompok usia ya yang produktif ya. Ya, butuh pelibatan mereka. Bagaimana kemudian kita harus mendeliver hasil-hasil liputan kita ya. Jadi perbincangan mereka saat itu dan lain-lain, dan yang terutama tadi itu bagaimana kemudian kepedulian mereka yang mereka sudah terliterasi itu terkonversi menjadi aksi. Itu yang penting. ya itu nanti Johannes yang pikir Karena Yohanesnya orang gentit. nah itu satu lagi ini yang menarik tadi Om Ron bilang yang itu soal pengetahuan yang mulai hilang. Ya. Kan ada dosen bilang sebenarnya ahli lingkungan itu bukan orang yang kuliah, tapi nelayan petani. Ya. Karena orang cuma agak awan, mau tahu kapan, sampai kapan nih hujan, sampai kapan nih panas. Tapi sekarang kalau orang misalnya diskusi dengan teman-teman nelayan di Tuminting, orang kan punya siklus melaut. Karena melaut itu perlu pengetahuan laut itu. Betul. Karena kalau di tengah laut hujan kayak gini, risiko. Ya. Jadi mesti tetap itu terjadi di nelayan. Orang harusnya berdasarkan pengetahuan turun-temurun ini bisa melaut, cuaca bagus, tiba-tiba pas melaut hujan. Juga kemarin tadi Sange baku dapat dengan ada tuh orang tua di Sange juga. Dia bilang bahwa di sana orang tahu
kemarau kapan sampai kapan, hujan kapan sampai kapan. Dan jika dia lewat atau dia kurang dalam keputusan lokal, berarti ada sesuatu. Ada masalah yang perlu didamaikan antara manusia dengan alam. Ternyata cek percek, ternyata sumbernya adalah seperti obrolan tadi, pembukaan lahan, tambang dan sebagainya. Nah itu yang pengetahuan lokal yang mulai hilang. Kalau dari perspektif jurnalis ya, atau dari pendekatan jurnalis, kadang begini, kadang kami itu ya, saya pakai kata kami ya, karena ya kadang kami juga melakukannya. Sering menjadikan yang begitu-begitu orang-orang tua itu atau masyarakat di bawah sering menjadikan mereka itu hanya sebagai objek, bukan subjek. Karena sehingga liputannya dimulai dari mana? Liputannya dimulai statement pejabat. Nah, mereka yang seharusnya menjadi narasumber utama sebagai yang terdampak, yang harusnya menjadi subjek, kita jadikan sebagai objek. Ya makanya kami di Zona Utara itu kalau melakukan liputan dalam, liputan panjang, yang kami datangi lebih dulu adalah warga terdampak, menjadikan mereka sebagai subjek yang perlu kita dengar, yang perlu kita gali apa yang sebenarnya. Di liputan kami yang bulan kemarin yang soal tambang, kami berbulan-bulan tuh, ada hampir 1 bulan lebih melakukan riset, mendengarkan cerita mereka dulu, tanpa menyentuh sama sekali ke stakeholder di atas. Kami ingin dengar tuh, sehingga setelah kami mendengar semua, kami tahu tuh kita mau dudukan seperti apa liputannya. Nah dalam banyak hal bahwa media menjadikan mereka itu hanya sebagai objek. Kita berangkat dulu tuh dari statementnya, kutipannya terakhir gitu ya. Terus kita konfirmasi tuh ke mereka. Padahal terbalik tuh. Seharusnya kita mendengarkan mereka sebagai warga terdampak, sebagai narasumber utama, lantas mengkonfirmasinya ke atas. Itu ya. Di liputan kami soal perdagangan dan penyelundupan hiu di Batu Ingkung di Sangihe, ya kami tidur dengan mereka. Kami bermalam di pulau itu dan mendengarkan apa yang terjadi, apa masalah mereka dan sebagainya ya. Nah, ketika kami sudah mencek semua persoalan ini, kami datangi itu stakeholder. Salah satunya dinas terkait dengan perikanan dan kelautan misalnya. Begitu kami mulai mengklarifikasi, mengkonfirmasi temuan-temuan kami, apa mereka bilang? Mereka dengan bangganya bilang bla 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 gini bahwa mereka telah berbuat. Begitu kami bilang, Pak, kami baru dari sana 1 minggu tinggal di sana. Nah, mulai mereka gelagapan. Nah, dalam banyak liputan, kita mau mulainya dari statement pejabat itu. Kita mau mulai dari statement pejabat. Kita mendapatkan angka, kita mendapatkan data, tapi tidak meletakkan konteksnya. Kita tidak cari itu di bawah. Kalau kita mau bicara soal, misal indeks kualitas lingkungan hidup Sulawesi Utara misal. Kalau kita lihat 2024 76,26 kalau tidak salah ya. Ya ada di angka 76. Kalau kita mundur ke belakang, indeks kualitas hidup indeks kualitas lingkungan hidup Sulawesi Utara itu semuanya naik dari tahun 2020, 2022, 2024 naik tuh. Naiknya signifikan. Yang dibunyikan jadi berita adalah angkanya. Padahal kalau kita bicara angka tanpa konteks propaganda jatuhnya, ya kan? Tapi kalau sebenarnya seharusnya media dengan sumber daya, yaitu dengan apa kewajiban yang kami pikul, seharusnya menjadikan angka itu harus disertai dengan konteks. Kalau angkanya disertai dengan konteks, kan kita tanya nih, 76,26 indeks kualitas lingkungan hidup Sulawesi Utara ini dapatnya dari mana? Nah, itu dia kan. Nah, RT RW misalnya. Yang jadi berita adalah RT RW-nya sudah ditetapkan apa belum? Udah. Kalau sudah ditetapkan ya udah, kita bikin aja beritanya bahwa RT RW Sulut ditetapkan tuh 2025, 2024 gini-gini. Tapi kalau mau menjadikan itu ada konteksnya, kan kita harus cari tahu dulu siapa yang sepakati, orang-orang di belakangnya seperti apa. Itu yang tidak dilakukan oleh media gitu ya. Ya walaupun memang melakukannya itu tidak mudah gitu ya, butuh sumber daya. Kami sekarang sedang melakukan liputan soal tema kredit plastik gitu. Kita lagi kredit plastik. Tadi pagi kami nyewa perahu menyusuri Sungai Tondano. Nah, besok sebentar subuh ini kami akan bergerak ke Likupang. Satu tema lagi, temanya soal dampak kenaikan permukaan laut, gitu ya. Nah, untuk menguji kredit plastik dan dampak itu, ya sudah di perencanaan liputan kami ada 2-3 bulan yang kami harus menyusuri dulu nih, mencapture datanya gitu ya. Kita coba lihat datanya. Tadi tuh ketika kita menyusuri Sungai Tondano,
Saya datang dengan premis, dengan asumsi bahwa ini akan ada sampah berserakan di mana-mana. Begitu kami jalan sama 1 jam, kok tidak ada sampah gitu. Ini tidak ada sampah. Mulai berasumsi misalnya, oke, programnya jalan bagus atau apa. Tetapi kan sebagai jurnalis, ya itu harus dikonfirmasi berulang. Nah, begitu perahu mutar pulang, ketemu ada bapak-bapak yang lagi mengumpulkan botol-botol plastik di instalasi penangkap sampah ya. Ya kita coba tanya, Pak, kenapa tidak ada sampah? Biasanya banyak sampah. Oh, dia bilang belum, karena airnya tidak naik. Tunggu, kalau air naik, hujan turun, keluar tuh sampah semua. Nah, Sampah. itu salah satu yang kadang kita di media bekerja tidak ingin menggali secara mendalam. Tuh, kadang kita tidak ingin menggali secara mendalam. Banjir di 4 desa di Kabupaten Bolmong yang baru-baru terjadi itu, ya sudah, beritanya aja di permukaan. Apakah kami juga ada berita permukaan? Iya, waktu bencana hari itu besoknya kami menurunkan 4 reporter termasuk saya. Berita mengalir tuh 1 hari sampai 15. Tapi kita tidak berhenti di situ. Setelah seminggu kita terus mengkaji itu, melihatnya apa? Bukan cuma persoalan ada banjir bandang di satu desa itu, tapi kita ingin melihat. Begitu kita gali data, ternyata dalam 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2025, Bolmong itu sudah dihajar 11 kali bencana hidrometeorologi. 11 kali bencana. Iya, dan semakin kesini semakin sering. Penanganannya seperti apa? Sama aja. Begitu ada bencana, orang ramai itu semua. Tidak ada satu ASN pun yang tidak turun. Tapi setelah selesai, begitu mitigasi, sepi itu. Di mana orang-orang semua? Artinya, ya kita tidak belajar situ. Dan media ikut-ikutan. Ya, yang tadi itu hanya menjadikan yang begitu-begitu sebagai objek, tidak menjadikan sebagai subjek. Kembali bercerita soal kehilangan air di rumah saya, gitu kan? Nah, setelah kita analisis, kenapa airnya berhenti? Ya tadi berkaitan dengan hutan yang di atas. Iya. Mulai hilang tutupan pohon di atas, ya, perluasan pembukaan perkebunan dan lain. Padahal kalau mau ditarik, di atas itu ada desa-desa yang secara tradisi mereka masih punya kepercayaan berhubungan dengan alam tadi. Kenapa itu tidak diperkuat? Nah, kadang kita menganggap menyelesaikan persoalan lingkungan hidup hanya lewat pendekatan lingkungan hidup. Padahal ada pendekatan sosial misal. Pemeliharaan tradisi masyarakat. Misalnya seingat saya, ada tradisi tuh yang diliput oleh teman-teman yang di mana tuh si Selin itu, dia kan sempat buat film pendek tuh. Bagaimana ada tradisi di Sangihe yang kalau lahir wajib kalau nikah wajib tanam pohon. Kenapa itu tidak diambil oleh pemerintah daerah sebagai program? Betul nggak? Iya, betul. Iya, pendekatan kita adalah mengalokasikan anggaran kalau bencana datang. Pendekatannya teknokratik. Betul. Padahal ada persoalan-persoalan ini. Padahal masyarakat punya mekanisme lokal sebenarnya. Kearifan lokal yang ya harus ada ada program gitu. Ya begitu lah kalau saya melihatnya. Oke. Kalau masyarakat adat, apalagi ya dalam banyak hal kebijakan kita tidak melihat masyarakat adatnya ya. Padahal kalau kita menjaga masyarakat adatnya, tradisi tadi terjaga, ya mereka bisa dilibatkan dalam memitigasi bencana itu, yang menjaga hutan dan lain-lain. Kalau misalkan di Minahasa kan, kalau dulu dah sampai sekarang sih misalnya, air itu kan satu hal yang sangat-sangat sakral. Kalau misalkan mau buat kampung baru atau apa segala macam, pasti kalau Tumani atau membuat kampung itu mesti ada sumber airnya. Nggak bisa kalau nggak ada. Karena kalau nggak ada sumber air, mati semua nih orang-orang. Jadi di mata air. Di mata air. Setidaknya ya nggak terlalu dekat, nggak masalah. Tapi setidaknya ada sumber air yang bisa orang ambil. Tapi kan kalau sekarang ya berubah sekali. Kan sebenarnya sama Om Rom bilang tadi sih. Kalau diperkuat misalkan tradisi-tradisi atau budaya-budaya seperti itu didukung, difasilitasi oleh pemerintah, ya itu lebih baik daripada sekedar datang seperti pemadam kebakaran. Banjir, ini bantuan, foto, selesai, dan pulang. Tapi persoalan memitigasi untuk mengembalikan persoalan itu, masalah-masalah itu tidak ada sama sekali sih. Dan bukan cuma di Bolmong sih, hampir semua daerah begitu sih. Kalau kita sih, misalkan kalau di Tondano kan, itu kan kalau pikir kan dia agak tinggi, tapi banjir.
Itu di Tataran itu pasti banjir. Kalau Liputan kami juga itu. banjir itu dari 2000 kita mulai 14, 2015, 16 itu sudah mulai. 15, 16. Memang di Tataran kan dia dari Gunung Tampusu itu memang curah hujan tinggi satu hari, nah sampai satu hari sih 4 jam dia hujan deras, banjir itu. Pasti. Ya memang pertama sampai Om Ron bilang tadi kalau orang berpikir kan, oh ini pasti curah hujan yang tinggi. Tapi kok kenapa ini air coklat? Nah ini kan punya pertanyaan yang lain. Ini coklat di lain ini. Baru sampai di Tondano di Roong kan baru-baru tahun lalu banjir. Banjir itu meluap apa segala, berarti ada hal yang menjadi masalah sebenarnya ini tuh. Baru das di daerah Sungai Tondano itu, das ke Danau Tondano itu kan tersumbat semua, itu juga menyumbang. Tapi setelah kita pikir-pikir, betul Om Ron bilang ini bukan pada persoalan curah hujan saja. Mungkin kalau menyumbang dia 15% oke lah, tapi itu 85% itu kan air itu mau tampung di mana? Terus sama di sini Bulungan banyak ditemukan pohon-pohon dengan lumpur-lumpur kan yang pas turun kan? Ya walaupun kita belum bisa pastikan itu benar. Ya menyambung Agnes tadi, tahun kemarin akhir tahun ya, reporter kami kebetulan dia ada di sini juga, yang melakukan liputan mendalam soal banjir di Danau Tondano itu ya persoalan setuju itu ya, bahwa ada persoalan sedimentasi dan lain-lain ya, eceng gondok yang susah mau disingkirkan seperti apa. Kemudian di pintu keluarnya juga ya terjadi ada juga berhubungan dengan tata ruang, bahwa pendirian rumah-rumah makan ya, restoran-restoran dan lain-lain di situ. Tetapi yang kami capture di situ adalah ego sektoral gitu ya. Satu instansi mau kerjakan begini, dia harus berbenturan dengan instansi yang lain. Ya seharusnya bekerja kolaboratif untuk menyelamatkan salah satu danau paling kritis di Indonesia. Danau Tondano itu salah satu danau paling kritis di Indonesia. Nah kemudian yang balik di sebelumnya, bahwa program di situ menjadikan masyarakat itu objek bukan subjek. Nah, ketika kami tanya di situ, kenapa tidak mau terlibat dalam pengangkatan eceng gondok gitu ya? Padahal eceng gondok itu mengancam keberlangsungan usaha mereka di mana itu Karamba dan lain-lain. Ya mereka bilang, ya duitnya tidak ke kita. Duitnya kemana? Gitu. Ya malah dikasih ke TNI. Cuma memang kalau soal-soal itu sih Om Ron, karena mungkin kita banyak juga di Tondano tuh, masyarakat memang berpikir begitu. Karena misalkan banyak bantuan kan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu untuk bagaimana, bahkan kan eceng gondok ini kalau orang Tondano bilang ini kan proyek. Iya. Jadi supaya project, dia bisa ada terus dan kan ini aneh maksudnya. Dirawat proyek itu. Iya, maksudnya kan dia diangkat pakai ekskavator. Kalau saya sih nggak apa-apa ya, dia dijadikan proyek oke, tapi ayo libatkan masyarakat gitu. Karena masyarakat melihat bahwa ya mereka tidak dilibatkan, pada akhirnya mereka menjadi cuek aja. Padahal ya rumah mereka yang mulai terancam. Ada satu pembuka story liputan itu, nanti teman-teman bisa baca ya di Zona Utara, ada liputan mendalam kita soal banjir Danau Tondano itu. Ada satu liputan kami di mana itu, Dina? Story pembukanya adalah bahwa si narasumber itu orang tua perempuan, dia tinggal sendiri di rumah. Dan dari 1 Desember, dari 1 Natal ke Natal yang lain, rumahnya tidak pernah kering. Tanam terus. Dari 1 Natal ke Natal yang lain, rumahnya tidak pernah kering. Bayangkan itu. Persoalan seperti itu tidak mau dilihat sebagai sebuah persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Masih terjebak dengan ego sektoral, satu instansi bilang begini, satu instansi kan. Dan nonton itu banyak sekali stakeholder terlibat, mulai dari balai wilayah sungai, PLN-nya ada di dalam, ada di semua itu sudah. Tapi persoalan Danau Tondano dari tahun ke tahun begitu aja. Tadi Om Ron bilang bahwa ternyata 5 tahun terakhir di Bolmong itu ada 11 kali. Ya, data kami itu ada 11, catatan kami ada 11 bencana ya. Itu juga penasaran Om Ron. Itu kalau orang bicara tadi soal Simalungungan yang soal DP akar, DP faktor pendorong, yang dari susur sungai sampai kehilangan tutupan hutan. Apakah di 11 bencana itu juga pantauannya sama seperti itu?
Sama. Iya, ini catatan kami dari 2020 ke 2026 ada 11 kejadian bencana, 15.000 jiwa terdampak, ya, 5.000 plus 5.000 lebih rumah terdampak, ya, dan ada 5 kali SK tanggap darurat. SK tanggap darurat. Ya, artinya itu dianggap sebagai bencana, ya, status darurat bencana oleh pemerintah daerah. Tapi dari bencana ke bencana itu terus yang terjadi. Kita tidak pernah melihat mitigasi yang komprehensif. Nah, ketika kami kemudian yang di Solimandungan kemarin, ketika kita tanya ke liputan kajian kami tayang itu ya, yang kami kirimkan itu, orang Pemkab itu WhatsApp kami. Yang mereka WhatsApp itu apa? Mengeluhkan bahwa hutan yang diduga menjadi penyebab banjir bandang itu bukan kewenangan mereka. Iya. Nah, kalau sudah bicara begitu, ayo. Aku lempar tanggung jawab lagi. Aku lempar tanggung jawab. Betul. Terus apakah kami harus kemudian menunggu siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat kan tidak menunggu itu. Iya. Masyarakat menunggu bagaimana pencegahan. Masyarakat menunggu bagaimana mitigasi itu sampai ke mereka. Tuh. Dan yang lebih ngeri, sebelum kejadian pas Idul Adha itu, ternyata di forum kepegawaiannya itu BMKG sudah mengirimkan beberapa kali notifikasi peringatan dini. Tembus ke warga nggak itu? Itu dia persoalan. Tidak ada sistem yang kemudian sampai ke warga. Padahal di forum kepegawaian di tingkat Pemkab Bolmong barang itu sudah dinotifikasi. Notifikasi terakhir bertepatan dengan banjir bandang menghantam Solimandungan itu. Siapa yang terdampak? Ya masyarakat. Sekalipun dia tembus ke warga, Ada mekanisme. ada mekanisme yang disiapkan enggak? Iya. Bagaimana mereka keluar rumah atau Betul. mau dibawa kemana? Iya. Titik kumpulnya di mana tuh kalau saya dibakar evakuasi, jalan evakuasinya bagaimana? Apakah itu kejadian pertama? Tidak. Dalam 5 tahun terakhir 11 kali kejadian. Itu di Bolmong, Di Bolmong Raya ya. Bolmong Raya. Tapi kejadiannya sama aja. Iya. Setiap bencana begitu-begitu aja. Kita menyaksikan hal-hal yang berulang gitu. Nah, kalau menurut Om Ron sebenarnya terlepas dari 11 bencana, menurut kita juga sebenarnya tadi cerita dari Ana soal di Tondano, sebenarnya bencana ya kan banjir juga kena terjadi di beberapa tempat. Ya, ya. Tapi itu kurang terdengar sebenarnya. Menurut Om Ron tuh apa yang menyebabkan kira-kira kenapa berita-berita ini itu tidak naik ke permukaan? Sulawesi Utara ini punya 1.000 media ada. Ada 1.000 media. Saya bisa 1.000. Ya. Manado aja udah berapa ratus ya. Ya, kalau kita mau lihat saja dari daftar media-media yang berkontrak dengan pemerintah daerah ya ada satu kabupaten ya sampai 100 lebih. 100.000. Jadi kalau sudah Utara 15 kabupaten kota ya 1.500. mungkin sudah sekitar 1.000 media. Ya tadi, apakah mereka memberitakan? Iya, tapi berita di permukaan. Ketika bencana erupsi Gunung Ruang, semua media hadir tuh. Sampai media internasional. Saya juga bekerja untuk media internasional waktu itu. Hadir itu di semua. Breaking news kan? Gitu. Udah. Setelah selesai, breaking newsnya selesai, udah pulang semua. Yang tinggal apa? Masyarakat. Ketika dia tinggal masyarakatnya, tuh yang terjadi di Gunung Ruang. Korupsi, dana bencana korupsi. Kenapa? Media cuma hadir di saat breaking news itu. Pun mereka bikin berita, ya beritanya apa? Kepala daerah datang ini, si ini kasih bantuan ini, habis di situ tanpa melakukan kajian. Tuh, kajian, analisis, ya. Memang itu butuh sumber daya ya, dan tidak semua media bisa melakukannya. Ya tapi paling tidak kan kita memberikan ruang sedikit ya, bahwa mengkaji sedikit, memberikan suara-suara kepada akademisi yang bisa melakukan kajian, analisis, atau tadi masyarakatnya kita jadikan sebagai subjek, bukan cuma sebagai objek berita, gitu. Ya itu persoalan. Sehingga kemudian yang seharusnya dari 11 bencana itu yang di Bolmong dalam 5 tahun terakhir, seharusnya kita masyarakat belajar dari situ, ya tidak sampai gitu. Ya karena hanya sedikit media saja yang bekerja untuk itu. Senang sekali kalau ada media independen progresif seperti Zona Utara. Selama kami masih bisa. Amin, semoga bisa. Ya karena tidak mudah juga mengerjakan barang itu ya.
Nah, kita mau tanya ini Om Ron, kan sebenarnya bicara ini semua kaitan juga sih sebenarnya. Bicara lingkungan itu kan ketika orang mulai kulik, pada akhirnya orang akan menyentuh ruang sebenarnya yang tarikannya akan sangat dekat dengan kekuasaan, dengan bagaimana negara bergerak. Dan kalau Om Ron sebenarnya meliput Kemalang Zona Utara kan juga orang bisa kategorikan sebagai pejuang lingkungan sebenarnya. Nah, dalam proses meliput, dalam kerja di lapangan, tantangan apa sih sebenarnya yang didapatkan dari Om Ron? Kalau kita levelnya tuh bagaimana itu? Kalau kita bicara dari sisi kita media kecil ya yang paling besar adalah sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya finansial. Ya, nah, kita belum bicara soal bagaimana kita keselamatan dan keamanan kita saat meliput. Itu tidak mudah memang. Ya. Liputan kami soal penyelundupan dan perdagangan hiu misalnya, itu kita kerjakan hampir setahun. Ya, begitu juga dengan penyelundupan satwa liar paru bengkok ya, burung nuri dan kawan-kawan, itu kita kerjakan 8 bulan. Liputannya Neno soal perdagangan kelelawar itu hampir 2 tahun kita kerjakan. Sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Nah, liputan kami saat sekarang soal kredit plastik gitu ya. Liputan kami juga yang sementara kami kerjakan soal dampak kenaikan permukaan laut. Itu dalam perencanaan kita akan mengerjakan 3-4 bulan. Ya, tantangannya luar biasa untuk media-media kecil seperti kami. Ya, duitnya dari mana? Ya, tersedia duitnya, ada orangnya tidak yang mau kerjakan. Nah gitu ya. Sementara tahun 2025 kemarin kami coba menyiapkan line up muda kami. Tidak mudah gitu ya. Bagaimana karakteristik Gen Z yang kita harus bawa di kerja, situasi kerja yang disiplin, fokus ya, kita harus mengejar deadline dan lain-lain. Itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, butuh dukungan ya mungkin dari teman-teman YLBHI, dari Aman dan lain-lain. Ya kita harus bekerja bareng. Ya, mengawal isu-isu seperti isu lingkungan yang oleh sebagian kita menganggap ini bukan topik yang seksi. Ya butuh kolaborasi. Ya kami tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Makanya sekarang strategi kami di Zona Utara saat sekarang adalah membuka kelas belajar, memberikan kesempatan kepada teman-teman jurnalis siapapun itu yang mau berbagi pengalaman, mau belajar sama-sama. Sekarang kami ada 8 orang yang saat sekarang setelah mengikuti 3 pekan kelas belajar, kita kasih tuh kapasitas mereka, kita coba tingkatkan dari apa yang kami dapat selama ini. Mereka lagi turun melakukan liputan mendalam. Nah, kerja-kerja seperti itu seharusnya kita perlu dorong ya, agar supaya ya isu-isu lingkungan seperti ini lebih berbunyi di masyarakat dan di pengambil kebijakan. Saya pikir kalau liputan mendalamnya betul-betul berbasis liputan lapangan, berbasis data yang kita dapat, saya pikir akan berdampak besar bagi publik, terutama bagi pengambil kebijakan. Ya, kami sudah rasakan itu. Beberapa liputan kami bisa kami klaim berdampak bagi kebijakan. Dari Zona Utara itu ada buat tools apa kah untuk bisa jadi sumber informasi atau interaksi kita secara lingkungan? Cara termudah sebenarnya lewat media sosial ya. Ya sayangnya media sosial saat sekarang entah platformnya yang terlalu ketat gitu ya, atau ada apa di balik itu. Misal contohnya ya, Instagram kami kan lagi kencang-kencangnya, bagus-bagusnya tuh. Ya, tumbuh secara organik tahun kemarin bisa menyentuh angka 17.900 follower. Tiba-tiba posting sesuatu, sorenya hilang. Dan kita harus memulai lagi dari awal tuh. Ya, dan Instagram Zona Utara sekarang itu mulai dari nol per 1 Januari. Karena yang lalu itu sudah tidak bisa diselamatkan. Padahal pertumbuhan organiknya bagus. Itu hilang kenapa itu? Nggak tahu. Kita waktu itu kita mencoba memposting satu soal ancaman bahaya bencana di Papua, sorenya hilang. Tapi kita tidak mau mengada-ada ya untuk analisisnya ya. Ya bisa jadi platformnya yang jadi. Nah, itu ya. Jadi yang akun Instagram Zona Utara sekarang itu baru bikin dari Januari, pertumbuhannya cukup bagus, sudah 3.000 sekian ya. FB kami yang sudah 37.000 follower pekan lalu hilang juga. Itu pasca meliput apa itu? Pasca meliput apa? Lenyap. Sekarang kami tidak punya FB. Pasca meliput tambang. Ya, lenyap. Entah apa, kami tidak tahu. Termasuk akun Instagram pribadi saya lenyap. Pasca meliput, ya setelah liputan tambang ini tambang. Nah, kita nggak tahu ya, apakah memang platformnya lagi ketat ya. Kita buat kesalahan yang kita tidak tahu, gitu ya, hilang gitu. Nah,
kami lagi coba cari berbagai cara agar supaya kemudian hasil-hasil liputan itu bisa terdeliver dengan bagus ya. Ya salah satunya ya kami juga ingin hadir di podcast seperti ini ya. Kami juga coba merancang diseminasi model-model seperti ini, kegiatan-kegiatan offline-nya. Nah, ada satu platform yang kami sementara siapkan sekarang, namanya Pantau Iklim. Pantau Iklim. Itu berangkat dari temuan kami di liputan alih fungsi lahan. Nah, di liputan alih fungsi lahan itu kami sebenarnya berangkat dari satu pertanyaan sederhana sebenarnya. Berapa sih luas sawah di Bulak Mongondo? Ternyata untuk menjawab satu pertanyaan itu susahnya minta ampun. Kita datangi dinas pertanian, ternyata angka yang mereka berikan 5 tahun tidak pernah berubah 1 hektar pun. Itu di BPS itu. Dinas pertanian. Ya, Begitu kami konfirmasi, kenapa kok 1 hektar pun tidak pernah berubah selama 5 tahun? Dengan gagahnya mereka bilang, ya petugas kami turun tiap hari memverifikasi data ini di BPS. Tidak matching tuh. Dari data dari kementerian sama juga. Tidak ada yang matching. Parahnya di RPJMD sebagai dasar pembangunan jangka menengah dan jangka panjang juga, angka itu tidak matching. Tidak matching. Kami mau percaya pegang data yang mana coba? Ya pada akhirnya kami menggunakan metode apa? Mencoba menganalisis, menghitung lewat citra satelit, ya. Ya, kami dapatlah itu ya. Citra satelit juga kan ada kelemahannya. Iya. Ya, sawah yang tidak lagi digenangi air saat sekarang mungkin dia kering, ya akan dianggap ya bukan sawah, ya, lahan yang terkonversi. Berangkat dari situ bahwa data ini begitu sulit untuk didapat, dan itu juga yang salah satu kendala di media kami, media di daerah itu adalah mendapatkan data-data yang data ada di mana-mana, tapi begitu dicari entah ada di mana. Nah, pada akhirnya kami kemudian terbesit. Bagaimana kalau kami bisa melibatkan publik dalam berkontribusi terhadap data. Nah, artinya petani dia bisa bilang bahwa lahan sawah saya sekarang kering. Saya kehilangan air. Nelayan bisa bilang bahwa karena cuaca buruk saya tidak bisa melaut 3 hari. Warga lainnya bisa bilang sampah di sekitar rumah saya sudah 3 hari tidak diangkut. Nah, kira-kira kami ingin mencetuk itu. Sebenarnya keluhan-keluhan ini sudah ada kan di media sosial. Ya, warga kan banyak mengeluh soal itu. Tetapi kami ingin membangun sebuah platform yang bisa digunakan oleh akademisi, bisa digunakan oleh NGO, bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama oleh teman-teman jurnalis. Dan itu menerima data secara real dari warga, ya, partisipasi publik dan lain-lainnya. Kami kemudian membuat platform namanya Pantau Iklim. Pantau Iklim. Ya, kalau teman-teman mengakses zonautara.com, scroll ke bawah, nanti ketemu tuh tombolnya Pantau Iklim, klik aja di situ. Dan kami merancang itu, dan sekarang minggu-minggu ini kita sedang melibatkan beberapa teman untuk mulai menginput datanya. Sampai dengan kemarin sudah ada berapa ratus data yang masuk, data real ya, mereka ada foto, ada GPS dan lain-lain. Nah, nanti platform itu yang kemudian kami buka juga untuk publik untuk melihat laporan-laporan warga itu untuk dampak-dampak krisis iklim. Jadi semua masyarakat boleh akses. Dan kami juga menyediakan analisis lewat AI, bantuan AI. Jadi kalau datanya sudah terhimpun banyak, ribuan, belasan ribu, analisis AI-nya akan bekerja mengambil data yang diinput. Ya, betul masyarakat. Gitu kira-kira. Pantau Iklim namanya. Ya, buka aja Zona Utara. Pantau Iklim. Buka aja zonautara.com, kemudian scroll ke bawah, nanti ada tombol khusus untuk Pantau Iklim. Jadi warga yang mau melapor atau ada temuan-temuan, silakan akses di zonautara.com. Ada fitur Pantau Iklim, silakan ikuti. Yes, alurnya. Kira-kira begitu. Kalau saya sih ingin menyampaikan pesan begini, bahwa kalau kemudian ada media yang terlihat kritis dan lain-lain, sejatinya kami tidak bekerja untuk membuat pemerintah terlihat buruk. Kami juga tidak ingin bekerja membuat pemerintah terlihat baik. Tetapi kami sebenarnya bertugas untuk kemudian memberikan akses kepada warga Sulawesi Utara, karena kita bicara konteksnya warga Sulawesi Utara, memberikan akses mereka informasi yang lebih komprehensif agar supaya mereka bisa menentukan sendiri tanah, air, udara yang mereka tinggal. Kira-kira begitu. Oke.
Luar biasa ya. Oke, 1 jam ini banyak sekali informasi yang saling dipertukarkan. Ini kita juga mendapat banyak juga sangat informasi di 1 jam ini. Sesuai dengan tema orang bencana ekologi, sebenarnya kita bisa mengutip beberapa hal sebenarnya dari Om Roni, bahwa bencana tidak pernah terjadi tanpa penyebab. Nah, dia punya akar dan dia punya penyebab, dan juga akar dan penyebabnya sebenarnya jangan-jangan ada di sekitar orang. Mungkin di dampaknya ada di pantai, mungkin DP akar ada di gunung. Mungkin, dan yang paling penting sebenarnya yang perlu orang pegang adalah informasi soal lingkungan. Dan teman-teman punya platform, media sosial juga punya platform, karena informasi itu juga sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia itu juga hak sebenarnya, lingkungan hidup, informasi tentang hidup. Dan juga teman-teman, mari tolong pikirkan sama-sama, sebenarnya ini perlu dikapitalisasi sebenarnya informasi-informasi ini, pengetahuan-pengetahuan ini, tolong pikirkan bersama, tolong bertemu di dalam diskusi seperti ini, dalam podcast, dalam diskusi dimanapun, tolong bicarakan sebenarnya arah kedepannya seperti apa.